Ahlan bikum jami'an fi akhbaril alam. Selamat bergabung kembali dalam kabar dunia, di mana kami akan menyampaikan berbagai peristiwa terkini dari kawasan Timur Tengah melalui saluran televisi Al Jazeera Qatar. كان اللواء 33 مصدر خطر. Kem militer 33 yang terdapat di kota Dade atau provinsi Dale adalah merupakan salah satu wilayah yang sangat strategis di Yaman. Pada beberapa waktu sebelumnya, Kem militer 33 ini adalah merupakan sesuatu yang berbahaya bagi masyarakat yang terdapat di kota Dale. Namun mulai hari ini pasukan perlawanan rakyat aman telah menguasai wilayah tersebut yang kemudian memaksa para milisi pemberontak Syiah Al-Houthi berlari dari wilayah tersebut. Karena mengingat bahwa wilayah ini sudah berada dalam kekuasaan pasukan perlawanan rakyat Yaman. Kem militer 33 adalah yang sebelumnya telah berada dalam kekuasaan pasukan milisi Syiah dan yang didukung oleh pasukan pro mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, kini sudah berada di bawah kekuasaan pasukan perlawanan rakyat Yaman. Wilayah tersebut direbut sejak hari ini sehingga tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat yang ada di kota Dole. Selain daripada itu, di kota Dole ini terdapat 20 tank yang berhasil dikuasai oleh pasukan perlawanan rakyat aman. Dari sisi geografis, kota Dale adalah merupakan wilayah sangat strategis karena dia menghubungkan antara kota Sana'a, di mana merupakan jalur logistik yang menghubungkan antara Abian, kota Aden, dan Lahad, dan juga beberapa kota lainnya. Pada jalur inilah kemudian diarahkan seluruh logistik dan juga perlengkapan militer. Namun sejak hari ini wilayah tersebut sudah berada dalam kekuasaan pasukan perlawanan rakyat Yaman. Ini adalah merupakan sebuah kemajuan yang sangat besar yang telah diraih oleh pasukan perlawanan rakyat Yaman. Ini adalah merupakan salah satu wilayah di mana wilayah tersebut sudah berada dalam kekuasaan pasukan perlawanan rakyat Yaman. Hal ini juga tentu dibantu oleh pasukan sekutu yang dipimpin oleh Arab Saudi, di mana mereka memiliki peran yang sangat besar untuk membombardir wilayah tersebut dari udara, dan kemudian dari darat ada pasukan perlawanan rakyat Yaman yang terus berupaya untuk merebut wilayah tersebut hingga menguasai wilayah tersebut. Masih dari kota Dale di Yaman dilaporkan bahwa setelah terjadi peperangan yang begitu sengit antara kekuatan pasukan perlawanan rakyat Yaman melawan pasukan pemberontak Syiah Al-Houthi yang didukung oleh pasukan pro mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, kini kota Dale sudah berada di tangan pasukan perlawanan rakyat Yaman. Pada sisi lain juga dilaporkan bahwa terdapat 7 orang yang tewas dari kalangan pasukan pemberontak Syiah Al-Houthi. 4 diantaranya ditawan, dan dalam penguasaan tersebut juga pasukan perlawanan rakyat Yaman berhasil menguasai 20 tank yang tadinya berada di bawah pasukan pemberontak Syiah Al-Houthi. Wilayah Kem militer 33 ini adalah merupakan wilayah yang strategis, sehingga setiap pihak baik dari kalangan pasukan perlawanan rakyat Yaman maupun dari kalangan pasukan pro pemerintah mantan Presiden Ali Abdullah Saleh terus berupaya untuk menaklukkan wilayah ini. Namun setelah melalui peperangan yang begitu sengit antara kedua belah pihak, maka hari ini pasukan perlawanan rakyat Yaman berhasil menguasai wilayah kota Dale ini dan juga beberapa wilayah yang terdapat di sekitarnya. Sebagai tindak lanjut dari penguasaan wilayah tersebut, pasukan perlawanan rakyat Yaman terus memperluas kekuasaannya dan terus mencari di mana terdapat pasukan pemberontak Syiah Al-Houthi. Dan dilaporkan juga bahwa setelah
setelah dikuasainya kota Dali, pasukan pemberontak Syiah Al-Houthi berlari ke berbagai kantong-kantong di mana mereka bersembunyi. Namun dalam persembunyian tersebut mereka terus dibombardir dan terus diikuti oleh pasukan perlawanan rakyat Yaman. Kota Dali adalah merupakan kota yang strategis bagi keamanan umum, pasukan keamanan umum yang berada di bawah kendali mantan Presiden Ali Abdullah Saleh. Pada kota inilah kemudian pasukan pemberontak Syiah Al-Houthi membombardir pemukiman warga dan menembaki masyarakat sipil secara membabi buta. Namun sejak hari ini bahaya itu dapat ditepis dengan telah dikuasainya wilayah kota Dali. Dari kota Ta'az dilaporkan bahwa pasukan perlawanan setelah melalui peperangan yang begitu sengit antara pasukan perlawanan rakyat Yaman melawan pasukan Syiah Al-Houthi yang didukung oleh pasukan pendukung mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, kini kota Ta'az dan beberapa wilayah lainnya sudah berada dalam kekuasaan pasukan perlawanan rakyat Yaman. Masih dari Yaman bahwa beberapa kota yang terdapat di Aden seperti Salahuddin, kemudian Khalua dan beberapa kota lainnya saat ini sudah berada juga dalam kekuasaan pasukan perlawanan rakyat Yaman. Dari San'a dilaporkan bahwa pesawat tempur sekutu terus membombardir wilayah atau titik di mana terdapat rumah mantan Presiden Ali Abdullah Saleh yang terdapat di San'a. Dengan berlanjutnya peperangan antara pasukan perlawanan rakyat Yaman melawan pasukan pemberontak Syiah Al-Houthi yang didukung oleh pendukung mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, hal ini membuat masyarakat Yaman terutama yang berada di kota-kota di mana terjadi perang sengit antara kedua belah pihak ini mengakibatkan sejumlah warga baik yang ada di Taiz maupun di kota-kota lainnya harus meninggalkan kampung halaman mereka dan mereka mengungsi ke Djibouti. Inilah yang menjadi krisis yang menimpa masyarakat Yaman yang terjadi saat ini. Mereka sebagian di antara mereka, puluhan ribu dari mereka saat ini sudah berada di Djibouti. Ini adalah salah satu warga yang terdapat di Djibouti, adalah merupakan pengungsi dari kota Taiz. Mereka sebagaimana yang dilaporkan oleh reporter Al Jazeera Salam bahwa mereka berada dalam krisis yang sangat memprihatinkan, dalam suasana yang sangat-sangat mengkhawatirkan di mana mereka tidak mendapatkan makanan dan juga tidak ada air. Ini adalah salah satu warga yang mengatakan bahwa kami tidak ada makanan, kami tinggal di sebuah kemah yang sangat buruk dan kemudian sangat panas. Pada malam hari anak-anak kami tidur di atas kardus, sementara pintu-pintu ini terus ditiup oleh angin. Ini adalah merupakan tempat di mana mereka sedang mengungsi. Air yang mereka konsumsi setiap hari bukanlah air bersih. Ini adalah merupakan air asin. Salah satu warga menyatakan bahwa demi Allah ini adalah merupakan suasana yang sangat mengkhawatirkan bagi kami. Sangat panas sekali suasana yang di Djibouti. Sebagian besar dari mereka berasal dari kota Ta'az. Dan saat ini mereka menghadapi dua krisis yang begitu dahsyat. Pertama adalah harus mengungsi, kemudian yang kedua adalah mereka berada pada tempat pengungsian yang sangat-sangat tidak mendukung. Mereka sangat mengkhawatirkan tempat pengungsian mereka karena tidak didukung oleh keperluan dan tidak tersedianya logistik yang dapat mencukupi kebutuhan mereka. Ini adalah salah satu relawan kemanusiaan yang terdapat di Djibouti, di mana dia menyampaikan tentang keadaan yang sangat memburuk yang menimpa masyarakat Yaman yang terdapat dalam kemah-kemah pengungsian di Djibouti. Ini adalah Salam yang melaporkan bahwa
Ini adalah merupakan tempat mereka di mana mereka terus ditimpa musibah yang begitu dahsyat dan mereka hidup dalam keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Dari Suriah dilaporkan bahwa kota Himas diserang oleh pasukan pro rezim Bashar al-Assad yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Dari Hims dilaporkan oleh reporter Al Jazeera, di mana disampaikan bahwa terdapat 16 serangan udara yang dilancarkan oleh pasukan pro rezim Bashar al-Assad kepada kota Hims, di mana kota Hims saat ini sedang dikuasai oleh Daulah Islamiyah atau ISIS. Kota Hims adalah merupakan sebuah kota di mana ISIS bertempat, dan ISIS menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat untuk mengatur strategi perang. Kota ini adalah merupakan kota yang sangat bersejarah, dan mereka ISIS bertempat tinggal di wilayah ini, dan mereka terus warga yang terdapat di Hims ini berada dalam suasana yang begitu mengkhawatirkan. Setiap hari mereka hidup di bawah dentuman jet dan dentuman peluru yang dilancarkan oleh pasukan pro pemerintah Bashar al-Assad. Mereka terus dilanda rasa ketakutan yang sangat mengkhawatirkan bagi mereka. Sementara dari Halab atau Aleppo dilaporkan bahwa ada puluhan orang luka-luka dan beberapa di antaranya tewas di Rifih Halab atau di Aleppo, di mana disebutkan bahwa korban tersebut diakibatkan oleh serangan yang terus dilancarkan oleh pasukan pro Bashar al-Assad. Beberapa sumber dari kalangan pasukan perlawanan menyebutkan bahwa beberapa di antara mereka meninggal akibat serangan udara yang dilancarkan oleh pasukan pro Bashar al-Assad. Sementara dari kawasan lain yang terdapat di Suriah juga disebutkan bahwa pasukan perlawanan, maksud kami pasukan oposisi Suriah terus berupaya untuk melancarkan serangan dan perlawanan terhadap rezim Suriah. Masih dari Suriah dilaporkan bahwa di Adlib dan beberapa wilayah lainnya pada saat ini sudah berada di tangan pasukan perlawanan atau pasukan oposisi rezim Bashar al-Assad. Kota Ariha adalah merupakan salah satu wilayah yang dijadikan sebagai benteng pertahanan bagi pasukan oposisi Suriah, dan dia terus berupaya melancarkan serangan terhadap pasukan pro pemerintah atau rezim Bashar al-Assad. Dan Jaish al-Fatah adalah merupakan salah satu wilayah yang terdapat di wilayah tersebut yang terus berupaya melancarkan serangan kepada pasukan pro Bashar al-Assad. Ini adalah salah satu dari Jaish al-Fatah yang mengatakan bahwa alhamdulillah kami telah puji syukur kepada Tuhan, kami telah berhasil menguasai wilayah ini setelah melalui peperangan yang berlangsung demikian dahsyat melawan pasukan rezim Suriah. Sekalipun pesawat tempur yang dikomandani oleh rezim Suriah terus menghiasi langit-langit Suriah dan melancarkan serangan ke berbagai wilayah yang ada di Aleppo dan wilayah-wilayah sekitarnya, mereka yang berada dalam barisan oposisi terus berupaya untuk melakukan perlawanan demi memperebutkan wilayah-wilayah tersebut.
Dan dalam perlawanan tersebut dalam perlawanan tersebut disebutkan bahwa mereka terus berupaya untuk melakukan pertahanan dan juga melakukan serangan dengan izin Allah kepada Jaish Nizam atau pasukan rezim Suriah. Di Provinsi Idlib adalah merupakan salah satu wilayah yang sangat strategis, juga terus berlangsung peperangan yang begitu dahsyat. Ini adalah reporter Al Jazeera yang mengatakan bahwa setelah terjadi peperangan yang begitu dahsyat antara kelompok Al-Fatah yang ada di Idlib, mereka terus melakukan perlawanan ketika diserang oleh pasukan rezim Suriah. Namun setelah melakukan peperangan yang begitu dahsyat, mereka dapat menguasai wilayah Idlib. Kita kembali kepada Yaman, di mana kota Maghrib dari Maghrib dilaporkan bahwa kota tersebut sudah takluk dan berada di bawah tangan pasukan perlawanan rakyat Yaman. Kembali lagi ke Suriah, bahwa ada beberapa orang yang terbunuh di Qalamun dari pasukan pro Suriah dalam peperangan yang berlangsung antara rezim Suriah melawan pasukan Al-Fatah atau Syekh Al-Fatah. إلى العراق حيث قالت مصادر عسكرية للجزيرة إن 12 من الجيش العراقي. Akhbarul alam sata'udu ba'dal fasil. Kabar dunia segera kembali usai pada wara berikut. Tetaplah bersama kami. Atau ACE 2015 digelar hingga 4 Juni mendatang. Atau itu digelar di tengah-tengah menegangnya kegiatan militer di negara-negara Nordik dan Baltik. Pesawat NATO akan bergabung bersama armada udara dalam latihan pesawat tempur terbesar di Eropa. Latihan ini digelar di tengah-tengah menegangnya kegiatan militer di negara-negara Nordik dan Baltik. Arctic Challenge Exercise selama 2 minggu ini akan dimulai hari Senin dengan kesertaan lebih dari 100 pesawat dan 4.000 personil. Latihan akan dibagi antara Bodo di Norway, Novaronemi di Finlandia, dan Kalak, Swedia. Negara-negara Nordik akan bersatu dengan pasukan dari Inggris, Perancis, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda. Tujuan latihan ini adalah untuk melatih pasukan udara untuk bekerja sama dalam skenario pengiriman senjata, bermanuver melalui artileri anti-udara, penerbangan rendah, dan pengisian bahan bakar di udara. ACE 2015 ini dijadwalkan akan berlangsung hingga 4 Juni mendatang. Ketegangan di dalam wilayah Nordik telah menegang sejak krisis di Ukraina. Pemirsa, pesawat tempur F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat dikenal sebagai armada tempur udara yang laris dipesan sejumlah negara. Pesawat ini dilengkapi dengan teknologi yang canggih diantaranya GPS untuk pengendali bom dan bisa menembus radar serta rudal pertahanan udara lawan. Pesawat F-16 Fighting Falcon adalah jet tempur multiperan yang dikembangkan oleh General Dynamics yang kemudian diakuisisi oleh perusahaan Lockheed Martin Amerika. Pesawat ini awalnya dirancang sebagai pesawat tempur ringan dan akhirnya berevolusi menjadi pesawat tempur multiperan yang sangat populer. F-16 pertama kali terbang pada awal tahun 1974 dengan kecepatan maksimal mencapai 2.410 km per jam. Kemampuan F-16 yang bisa dipakai untuk segala macam misi inilah yang membuatnya sangat sukses di pasar ekspor hingga dipakai oleh 24 negara selain Amerika Serikat. F-16 merupakan proyek pesawat tempur barat yang paling besar dan signifikan. Sekitar 4.000 pesawat F-16 ini sudah diproduksi sejak tahun 1976.
Meski sudah tidak diproduksi untuk Angkatan Udara Amerika Serikat, namun pesawat ini masih diproduksi untuk ekspor. Pesawat ini dikenal memiliki kemampuan tempur di udara yang sangat baik, dengan inovasi seperti tutup kokpit tanpa bingkai yang memperjelas penglihatan, gagang pengendali samping untuk mempermudah kontrol pada kecepatan tinggi, dan kursi kokpit yang dirancang untuk mengurangi efek tekanan pada pilot. F-16 Fighting Falcon juga memiliki sistem MMC atau Modular Mission Computer, sebuah sistem canggih yang berfungsi sebagai jantung dan otak pesawat, di mana selain memiliki multi-display fungsi, pesawat ini juga dilengkapi oleh sistem GPS canggih yang mampu menembakkan bom dengan kendali GPS. Selain itu, F-16 juga dilengkapi sistem radio canggih untuk menjamin kerahasiaan komunikasi dan data, missile warning system, jammer system, dan electronic warfare system yang berfungsi untuk menghancurkan sarang-sarang radar dan rudal pertahanan udara lawan. Jet tempur tercanggih Amerika Serikat F-35 akhirnya sukses melakukan pendaratan pertama di kapal induk USS Nimitz di lepas pantai San Diego, Amerika Serikat. Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan uji terbang ini sukses dijalani F-35 dengan mendarat di kapal induk USS Nimitz di lepas pantai San Diego. F-35 memiliki 3 varian. Model standar, yang kedua dirancang untuk pendaratan pendek dan tinggal landas secara vertikal. Sedangkan yang ketiga, atau F-35C, dilengkapi peralatan khusus untuk terbang dan mendarat dari kapal induk. Pendaratan ini adalah bagian dari uji terbang di laut yang berlangsung selama 2 pekan dan akan mulai ikut memperkuat armada kapal induk pada tahun 2018. Pentagon menganggarkan 392 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 300 triliun rupiah untuk 2.500 unit F-35 yang dibuat oleh raksasa industri pertahanan Lockheed Martin. Biaya ini membuat F-35 sebagai program persenjataan paling mahal dalam sejarah Amerika Serikat. Pesawat itu akan menjadi tulang punggung armada tempur militer masa depan yang menjamin dominasi militer Amerika Serikat di udara selama beberapa tahun ke depan dengan teknologi pengacau radar. Namun program ini sempat menghadapi beberapa masalah dan yang terakhir terjadi Juni lalu manakala mesin terbakar secara misterius yang memaksa para jenderal menunda armada ini sampai masalah mesin dapat diatasi. Amerika Serikat membatalkan rencana mengirimkan F-35 untuk terbang pada pameran dirgantara prestisius di Frankfurt, Inggris, Juli lalu karena kekhawatiran soal keselamatan. Kini setelah 7 tahun dalam program pembuatan dan pengujian, F-35C Lightning II sukses melakukan uji pendaratan di kapal induk pada tanggal 3 November 2014. Salah satu penyesuaian dalam pendaratan F-35 di kapal induk adalah menarik salah satu dari 3 kabel lebih kencang di dek penerbangan untuk menghentikan jet dengan aman. Lockheed Martin memiliki beberapa masalah untuk merancang kait pendaratan di kapal induk untuk tetap menjaga pesawat ini tetap memiliki sifat siluman. Berbeda dengan kait di pesawat tempur pada umumnya, yang dipasang di bagian luar, untuk F-35 harus berada di dalam kompartemen agar tidak terdeteksi radar. Jet tempur F-35 merupakan proyek ambisius yang dikerjakan 9 negara anggota NATO pimpinan Amerika Serikat. Oleh karenanya, teknologi canggih F-35 merupakan hasil aplikasi kehebatan dari 9 negara tersebut. Amerika Serikat memang tidak main-main dalam merancang pesawat tempur canggih ini. Karena diproduksi saat krisis ekonomi menghantam, Amerika meminta anggota NATO ikut membantu pendanaan serta pembuatan F-35. Meski tidak ada angka pasti,
Namun Lockheed mendapat kontrak senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 400 triliun rupiah bagi pembuatan 1000 F-35 pertama. Kelebihan F-35 adalah kecanggihan sistem pendukung pertempuran. F-35 dilengkapi radar canggih yang terintegrasi dengan satelit milik anggota NATO. Pilot telah mengetahui posisi musuhnya saat pesawat musuh baru lepas landas, sejauh maksimal 1.500 km. Pilot pun mampu mengantisipasi gerakan musuh sejak dini. Perusahaan Inggris BAE System mengembangkan program tempur khusus F-35. Sistem ini menganalisa kondisi sekeliling pesawat secara 360 derajat dengan radius 1000 km. Teknologi ini mampu mengenali target dengan presisi serta melindungi pesawat dengan persenjataan proaktif. F-35 dilengkapi beragam rudal dan bom cerdas seberat 1 ton. Semua rudal dan bom ini berteknologi panduan laser melalui sistem navigasi satelit milik NATO. Namun kecanggihan utama F-35 adalah sistem anti-radar. Jet tempur ini selain berbahan Kevlar yang sulit deteksi radar, juga dilengkapi perusak sinyal radio musuh yang membuatnya mirip siluman, tidak tampak di radar. Jika Indonesia membeli 16 pesawat tempur dari Korea Selatan, maka Inggris memborong 14 jet tempur F-35 buatan Amerika Serikat. Inggris harus membayar 50 triliun rupiah bagi pembelian ini. Pemesanan awal Inggris adalah sebanyak 14 unit F-35B yang nilainya sekitar 2,5 miliar pound sterling. Satu pesawat ini seharga 58 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun rupiah. Dan harga ini belum termasuk perawatan dan suku cadang. Menteri Pertahanan Inggris Philip Hammond mengatakan jet tempur ini memang sangat mahal, namun sesuai dengan kemampuan tempurnya. Skuadron F-35 Inggris baru siap tempur pada tahun 2018. Jet canggih yang mampu tinggal landas dan mendarat secara vertikal ini menggantikan Harrier telah 30 tahun memperkuat Angkatan Udara Inggris. F-35B yang diberi nama Lightning II akan bertugas di kapal induk baru HMS Queen Elizabeth. F-35B disebut sebagai pesawat jet tercanggih yang pernah dibuat. Karena rumitnya pengerjaan dan pengujian, produksi pesawat ini sering terlambat. Amerika Serikat awalnya menargetkan memiliki 2 skuadron tempur F-35 pada tahun 2010. Namun, hingga kini jumlahnya masih belum memenuhi. Kabar dugaan pemerintah Tiongkok mencuri desain jet tempur Amerika Serikat kembali mencuat sepekan terakhir. Bocoran data dari mantan agen Amerika Serikat Edward Snowden menduga Tiongkok telah mendapatkan data penting dari pesawat canggih Amerika F-35. Berita dugaan Tiongkok mencuri desain jet tempur canggih F-35 milik Amerika Serikat sebetulnya telah berhembus sejak 2013 lalu. Beberapa sumber menyatakan jet tempur Tiongkok FC-31 sangat mirip dengan F-35 Amerika. Bahkan desain sayap dan sirip mesin yang dapat berputar 180 derajat pun benar-benar persis. Pemerintah Tiongkok sendiri dengan tegas menyangkal tudingan ini. Beijing menegaskan industri militer Tiongkok saat ini memiliki teknologi setara Amerika Serikat dan Rusia. Namun, sepekan terakhir informasi ini kembali mencuat setelah mantan agen Amerika Serikat Edward Snowden membeberkan data bahwa Tiongkok telah mencuri desain pesawat canggih Amerika Lockheed Martin F-35 Lightning. Spionase cyber Tiongkok terhadap perusahaan Lockheed
terjadi pada tahun 2007 dalam suatu operasi yang oleh Badan Intelijen Amerika Serikat disebut dengan nama sandi Operasi Byzantine Hades. Operasi spionase skala besar dan berlangsung bertahun-tahun yang menargetkan pemerintahan dan industri Amerika Serikat. Menurut Snowden, Tiongkok mencuri belasan terabit data kecanggihan F-35 dari pabrik Lockheed, termasuk detail radar super canggih. Mereka kemudian membangun jet tempur generasi terbaru Tiongkok, FC-31. Jet tempur ini telah tampil dalam pameran Dirgantara Tiongkok 2014 di kota Zhuhai. Sepintas, FC-31 persis dengan F-35 buatan Amerika Serikat, namun lebih ramping. Mesin jet FC-31 masih diimpor dari Rusia, yaitu mesin RD-93 milik jet tempur MiG-29. Pengamat militer mengatakan, teknologi pengecoh radar yang dimiliki FC-31 masih belum secanggih buatan Amerika. Namun Snowden menyatakan, Tiongkok telah mengembangkan sistem radarnya hingga mampu sekelas F-35. Salah satu keunggulan F-35 adalah merusak jaringan radar musuh hingga pesawat ini tidak terdeteksi. Fungsi utama inilah yang menjadi target Tiongkok dalam membangun pesawat siluman FC-31 yang sulit terdeteksi radar. FC-31 dilengkapi lapisan penyerap radar yang bahannya sama persis dengan F-35, padahal Lockheed telah merahasiakan jenis material pembuatan F-35. Tambahan senjata yang paling signifikan adalah sistem penargetan elektro-optik baru di bawah moncong FC-31. FC-31 adalah jet tempur generasi kelima yang ditingkatkan dengan mengandalkan teknologi elektronik super canggih. Amerika Serikat cemas dengan lahirnya FC-31. Sebagai negara superpower, Tiongkok saat ini memiliki sumber daya sangat besar. Apalagi jika dilihat Tiongkok mengembangkan pesawat canggih ini bersama Rusia. Pemirsa, kapal induk Charles de Gaulle membawa 40 jet tempur Rafale yang merupakan salah satu jet tempur tercanggih dekade ini. Rafale dirancang sebagai pesawat yang dapat lepas landas dalam jarak pendek termasuk di kapal induk. Dassault Rafale adalah pesawat tempur serbaguna generasi keempat. Bermesin 2 dan bersayap Delta asal Prancis yang dibuat oleh perusahaan Dassault Aviation. Rafale dirancang untuk menghentikan jet tempur legendaris Prancis Mirage. Fungsi utama Rafale adalah superioritas udara, interdiksi, pengintaian, dan platform strategis peluncur rudal nuklir. Rafale B-1 terbang pertama kali pada 4 Desember 1998 dan menjadi senjata utama Angkatan Udara Perancis. Pesanan pemerintah Perancis yang sekarang mencapai 61 pesawat dikirim dari 1998 hingga 2005. Total Rafale untuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut Perancis adalah sebanyak 294 pesawat. Rafale dilengkapi sistem pertahanan elektronik terintegrasi yang disebut Spectra. Ini merupakan teknologi siluman virtual berbasis perangkat lunak. Meski tidak secanggih F-35 Amerika Serikat atau Sukhoi Su-50, namun Rafale dapat mengelabui radar musuh selama beberapa menit dengan cara merusak sinyal. Pilot dilengkapi dengan helm canggih yang terintegrasi dengan sistem elektronis persenjataan serta radar Rafale. Pilot melihat semua data melalui kaca film tempur, bukan lagi dengan panel di kokpit. Kaca canggih ini dilengkapi sensor mata yang juga terkoneksi dengan senjata. Jika mata pilot bergerak ke kiri, maka meriam Rafale juga bergerak ke kiri. Rafale juga menyertakan direct voice input yang memungkinkan pilot memberikan perintah dengan menggunakan suara. Meskipun relatif kecil, Rafale mampu membawa persenjataan dengan total berat mencapai 9 ton. Sebagai produk Prancis, tentulah senjata utama Rafale adalah rudal Exocet.
Rudal legendaris Prancis ini telah memasuki generasi ke-8 dan telah direkonstruksi semakin canggih. Rafale juga dirancang mampu mengangkut rudal nuklir Asampa milik NATO seberat 4 ton. Semua roket dan rudal Rafale dikendalikan dengan sistem laser yang tersambung dengan satelit militer NATO. Tingkat ketepatan rudal berpandu laser ini mencapai 1 cm dari sasaran. Rafale sepenuhnya kompatibel dengan kapal induk milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Beberapa pilot Angkatan Laut Perancis lulus kualifikasi untuk menerbangkan pesawat ini dari dek penerbangan Angkatan Laut Amerika Serikat. Rafale direncanakan untuk menjadi pesawat tempur utama Angkatan Udara Perancis hingga tahun 2040. Serangan bom bunuh diri terjadi di sebuah provinsi di Afghanistan Selatan. Kabar selengkapnya setelah jeda pariwara berikut ini, kami segera kembali. Ya pemirsa, serangan bom bunuh diri terjadi di sebuah provinsi di Afghanistan Selatan. Insiden ini mengakibatkan sedikitnya 5 orang tewas serta puluhan lainnya terluka. Serangan bom bunuh diri dengan sebuah truk terjadi di Provinsi Zabul, Afghanistan. Insiden ini mengakibatkan sedikitnya 5 orang tewas, sementara 62 lainnya terluka. Namun informasi dari polisi setempat terkait jumlah korban ini belum dapat dipastikan. Sementara itu belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Di dalam provinsi ini juga tengah mengalami sejumlah penculikan, khusus terhadap pria Syiah Hazara. Hal ini telah menimbulkan kecemasan bahwa peperangan di Afghanistan kini beralih menjadi konflik antar kelompok. Gubernur Kunduz Afghanistan mengatakan kelompok militan ISIS telah memasuki wilayah Afghanistan. Hal ini diungkapkan dalam sebuah wawancara dengan Associated Press. Gubernur Provinsi Kunduz mengungkapkan pejuang sekutu ISIS telah memperlihatkan kehadirannya di wilayah Afghanistan. Hal ini diungkapkan dalam wawancara Gubernur Kunduz Muhammad Omer Safi yang mengatakan Taliban dan kelompok militan telah bersepakat dengan ISIS untuk menciptakan tempat perlindungan baru bagi para kelompok ekstremis yang dipukul mundur dari wilayah tribal bagian utara Pakistan. Selain itu, Safi juga mengatakan serangan mereka telah beralih dari serangan gerilya menjadi serangan terbuka untuk menguasai wilayah. Taliban dikabarkan telah bersekutu dengan militan lainnya termasuk Pergerakan Islam Uzbekistan atau IMU. IMU memiliki sejarah panjang dengan Taliban dan Al-Qaeda dan diyakini mereka juga membuat kesepakatan dengan kelompok ISIS pada tahun lalu. Hal ini diperlihatkan dengan bendera hitam yang tampak berkibar di desa-desa sekitar, di mana jasad pejuang asing dari Turki, Chechnya, Uzbekistan, Tajikistan, dan Kirgistan telah ditemukan di antara mereka yang tewas. Namun pejabat intelijen barat mengatakan kehadiran kelompok ISIS di Afghanistan Utara hingga kini masih belum diketahui kebenarannya dan belum terbukti. Pemerintah provinsi telah mengambil tindakan dengan memanggil kelompok milisi setempat, mempersenjatai sekitar 1.000 pejuang berpengalaman di garis depan, dan kini melakukan patroli di wilayah tersebut sebagai bentuk antisipasi. Kabul telah menjadi target sasaran bagi kelompok Taliban sejak digulingkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2001, menyusul serangan 11 September. Pemerintah Irak mengumumkan akan menggelar operasi militer yang akan memukul mundur kelompok ISIS dari Provinsi Anbar. Pertempuran merebut Provinsi Anbar ini akan dilakukan dengan menggunakan senjata-senjata baru. Pemerintah Irak pada hari Selasa telah melakukan pengumuman untuk melancarkan operasi militer guna memukul mundur kelompok ISIS dari Provinsi Anbar. Juru bicara milisi Syiah mengatakan operasi ini tidak akan berlangsung lama, di mana pasukan Irak telah mengepung Ramadi dari 3 sisi. Ahmed Al-Asadi yang sekaligus anggota parlemen mengatakan bahwa senjata-senjata baru akan digunakan dalam operasi kali ini.
ناولته السيطرة على أغلب مناطق المحافظة. Pemirsa, tentara Irak dan koalisi pimpinan Amerika Serikat melakukan pemeriksaan terhadap senjata yang akan digunakan dalam pembebasan Mosul. Kegiatan ini diperlihatkan melalui sebuah video sebagai bentuk persiapan melawan teror ISIS di Irak. Sebuah video yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Irak memperlihatkan tentara Irak bersama tentara koalisi pimpinan Amerika memeriksa senjata yang akan digunakan untuk membebaskan Mosul dari penguasaan ISIS. Dalam video tersebut, Kementerian dan tentara koalisi Amerika mengatakan mereka mulai melakukan kiriman senjata sedang dan ringan kepada divisi tentara ke-16 dalam persiapan pembebasan kota Mosul dan Daesh. Mosul jatuh ke tangan teroris ISIS pada Juni tahun lalu ketika ISIS berhasil menduduki wilayah di bagian utara dan barat Irak. Kementerian Pertahanan Irak tidak memberikan detail terkait lokasi di mana video ini diambil. Mereka hanya mengatakan video tersebut diambil pada hari Senin. Serangan udara dari koalisi Arab Saudi dikabarkan berhasil menghancurkan sejumlah pangkalan militer milik kelompok Houthi di wilayah San'a, Yaman. Hal ini dilakukan untuk menghancurkan kelompok Al-Houthi yang terus menebar teror di Yaman. Serangan udara tersebut dikabarkan turut menghancurkan sebuah rumah yang diklaim sebagai milik Ahmed Abdullah Saleh, putra pertama dari mantan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh. Arab Saudi bersama para rekan koalisi dari 8 negara Arab lainnya melanjutkan upaya penyerangan besar-besaran terhadap kelompok Houthi di wilayah Aden, Yaman sejak tanggal 18 Mei lalu, sesudah perjanjian gencatan senjata berakhir sehari sebelumnya. Pihak koalisi Arab Saudi berupaya keras untuk mengembalikan kejayaan pemerintah Presiden Abdul Rabu Mansur Hadi di Yaman, serta menghancurkan berbagai aksi teror yang dilakukan kelompok Houthi di Yaman. Pertempuran antara koalisi Arab Saudi dengan kelompok Houthi di Yaman dikabarkan telah menewaskan lebih dari 1.400 orang dan melukai sekitar 4.000 orang lainnya di sejumlah wilayah yang tersebar di Yaman. Serangan udara koalisi Arab Saudi menghantam sejumlah personil kelompok pemberontak Houthi. Serangan tersebut terjadi di sekitar wilayah gedung kepresidenan di wilayah San'a, Yaman. Serangan udara koalisi Arab Saudi menargetkan sejumlah pangkalan militer milik kelompok Houthi di dekat gedung kepresidenan wilayah San'a, Yaman. Serangan lanjutan dari koalisi Arab Saudi itu dilanjutkan ke wilayah pelabuhan di Aden. Pertempuran sengit melanda wilayah Taij, di mana pasukan Houthi bersama pendukung mantan Presiden Ali Abdullah Saleh terlibat baku tembak dengan para pendukung Presiden Yaman Abdul Rabu Mansur Hadi. 11 orang tewas dan 9 orang lainnya terluka dalam pertempuran yang terjadi di wilayah Taij tersebut. Pemirsa, pemerintah Irak umumkan operasi militer yang akan memukul mundur kelompok ISIS dari Provinsi Anbar Selasa waktu setempat. Kabarnya sesaat lagi. Pasukan pro mantan Presiden Ali Abdullah Saleh kini sudah berada di bawah kekuasaan pasukan perlawanan rakyat Yaman. Wilayah tersebut direbut sejak hari ini sehingga tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat yang ada di kota Dole. Selain daripada itu, di kota Dole ini terdapat 20 tank yang berhasil dikuasai oleh pasukan perlawanan rakyat Yaman. Dari sisi geografis, kota Dole adalah merupakan wilayah sangat strategis karena dia menghubungkan antara kota San'a, di mana merupakan jalur logistik yang menghubungkan antara Abyan, kota Aden, dan Lahad, dan juga beberapa kota lainnya. Pada jalur inilah kemudian diarahkan seluruh logistik dan juga perlengkapan militer. Namun sejak hari ini wilayah tersebut sudah berada dalam kekuasaan pasukan
perlawanan rakyat Yaman. Ini adalah merupakan sebuah kemajuan yang sangat besar yang telah diraih oleh pasukan perlawanan rakyat Yaman. Ini adalah merupakan salah satu wilayah di mana wilayah tersebut sudah berada dalam kekuasaan. Ahlan bikum jami'an fi akhbaril alam. Selamat bergabung kembali dalam kabar dunia, di mana kami akan menyampaikan berbagai peristiwa terkini dari kawasan Timur Tengah melalui saluran televisi Al Jazeera Qatar. كان اللواء 33 مصدر خطر. Kem militer 33 yang terdapat di kota Dade atau provinsi Dale adalah merupakan salah satu wilayah yang sangat strategis di Yaman. Pada beberapa waktu sebelumnya, kem militer 33 ini adalah merupakan sesuatu yang berbahaya bagi masyarakat yang terdapat di kota Dale. Namun mulai hari ini pasukan perlawanan rakyat Yaman telah menguasai wilayah tersebut yang kemudian memaksa para milisi pemberontak Syiah Al-Houthi berlari dari wilayah tersebut. Karena mengingat bahwa wilayah ini sudah berada dalam kekuasaan pasukan perlawanan rakyat Yaman. Kem militer 33 adalah yang sebelumnya telah berada dalam kekuasaan pasukan milisi Syiah dan yang didukung oleh kota Dale adalah merupakan kota yang strategis bagi keamanan umum, pasukan keamanan umum yang berada di bawah kendali mantan Presiden Ali Abdullah Saleh. Pada kota inilah kemudian pasukan pemberontak Syiah Al-Houthi membombardir pemukiman warga dan menembaki masyarakat sipil secara membabi buta. Namun sejak hari ini bahaya itu dapat ditepis dengan telah dikuasainya wilayah kota Dale. Dari kota Ta'az dilaporkan bahwa pasukan perlawanan setelah melalui peperangan yang begitu sengit antara pasukan perlawanan rakyat Yaman melawan pasukan Syiah Al-Houthi yang didukung oleh pasukan pendukung mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, kini kota Ta'az dan beberapa wilayah lainnya sudah berada dalam kekuasaan pasukan perlawanan rakyat Yaman. Masih dari Yaman, bahwa beberapa kota yang terdapat di Aden seperti Salahuddin, kemudian Khalua dan beberapa kota lainnya saat ini sudah berada juga dalam kekuasaan pasukan perlawanan rakyat Yaman. Dari San'a dilaporkan bahwa pasukan perlawanan rakyat Yaman. Hal ini juga tentu dibantu oleh pasukan sekutu yang dipimpin oleh Arab Saudi, di mana mereka memiliki peran yang sangat besar untuk membombardir wilayah tersebut dari udara, dan kemudian dari darat ada pasukan perlawanan rakyat Yaman yang terus berupaya untuk merebut wilayah tersebut hingga menguasai wilayah tersebut. Masih dari kota Dale di Yaman dilaporkan bahwa setelah terjadi peperangan yang begitu sengit antara kekuatan pasukan perlawanan rakyat Yaman melawan pasukan pemberontak Syiah Al-Houthi yang didukung oleh pasukan pro mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, kini kota Dale sudah berada di tangan pasukan perlawanan rakyat Yaman. Pada sisi lain juga dilaporkan bahwa terdapat 7 orang yang tewas dari kalangan pasukan pemberontak Syiah Al-Houthi. 4 diantaranya ditawan, dan dalam penguasaan tersebut juga pasukan perlawanan rakyat Yaman berhasil menguasai 20 tank yang tadinya berada di bawah pasukan pemberontak Syiah Al-Houthi. Wilayah kem militer 33 ini adalah merupakan wilayah yang strategis, sehingga setiap pihak baik dari kalangan pasukan perlawanan rakyat Yaman maupun dari kalangan pasukan pro pemerintah mantan Presiden Ali Abdullah Saleh terus berupaya untuk menaklukkan wilayah ini. Namun setelah melalui peperangan yang begitu sengit antara kedua belah pihak, maka hari ini pasukan perlawanan rakyat Yaman berhasil menguasai wilayah kota Dale ini dan juga beberapa wilayah yang terdapat di sekitarnya. Sebagai tindak lanjut dari penguasaan wilayah tersebut, pasukan
pasukan perlawanan rakyat Yaman terus memperluas kekuasaannya dan terus mencari di mana terdapat pasukan pemberontak Syiah Al-Houthi. Dan dilaporkan juga bahwa setelah dikuasainya kota Dali, pasukan pemberontak Syiah Al-Houthi berlari ke berbagai kantong-kantong di mana mereka bersembunyi. Namun dalam persembunyian tersebut mereka terus dibombardir dan terus diikuti oleh pasukan perlawanan rakyat Yaman.